Indonesia darurat jalan kaki. Studi dari Universitas Stanford tahun 2017 ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara paling malas jalan kaki nomor 1 di dunia dengan rata hanya 3.531 langkah per hari. Sering tuh akun-akun sosial media, terus TV, media sosial lainnya mengupload hasil studi ini even sampai sekarang. Kadang kalau dipikir agak miris, langkah harian warga kita ternyata lebih rendah kalau dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, yaitu sebesar 3.787 langkah, atau Singapura dengan 5.674 langkah. Jadi nggak heran sih kalau kasus penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, sakit jantung, dan stroke juga semakin meningkat. Padahal jalan kaki ini adalah sebuah solusi instan, mudah, dan murah untuk bisa jauh dari penyakit-penyakit ini. Nah, sini tak ceritain. Part 1, 10.000 langkah per hari cuma mitos. Kalau ditanya, berapa sih jumlah langkah minimal yang pas biar bisa bikin badan jadi sehat? Saya yakin 80% jawaban di sini 10.000 langkah atau sekitar 8 km. Beneran nggak sih? Ini asalnya sebenarnya dari mana sih 10.000 langkah? Ini nih yang menarik. Sebenarnya gerakan 10.000 langkah per hari itu adalah jargon marketing produk step counter dari Jepang, yaitu Manpo-kei. Kebetulan waktu bertepatan sama perhelatan Olimpik di Jepang. Jadi pas banget tuh produknya dengan event olahraga itu. Nah, angka 10.000 langkah sebenarnya belum didukung sama penelitian yang kuat pada saat itu. Jadi hanya sekedar untuk kepentingan marketing. Tapi semakin kesini, berjalan kaki 10.000 langkah malah menunjukkan banyak benefit untuk tubuh. Jadi semakin banyak organisasi kesehatan yang juga menggunakan angka 10.000 ini sebagai target harian langkah kaki. Tentu kalau seorang dokter hanya berangkat dari jargon marketing suatu produk, nggak etis lah ya. Nah, kita bahas tentang studi dan risetnya itu benar nggak sih langkah harian itu harus berapa? Kalau menurut penelitian ini, sebenarnya 2.500 langkah per hari sudah bisa mengurangi resiko kematian hingga 1%. Tapi berjalan sekitar 8.000 langkah per hari lebih optimal mengurangi resiko kematian hingga 60%. Termasuk kematian akibat jantung hingga 51%. Angka ini mirip banget sama rekomendasi penelitian ini yang menyarankan jumlah minimal yaitu 7.000 sampai 8.000 langkah per hari. Pada jurnal ini juga menyarankan untuk menambah sesi khusus yaitu 3.000 langkah per hari dengan kecepatan minimal 100 langkah per menit. Kalau saya sih paling gampang menyediakan waktu 30 menit khusus untuk jalan kaki. Nah, biar bisa mendapatkan manfaat yang lebih optimal dari berjalan kaki, jadi target harian kamu sebaiknya memang sekitar 10.000 langkah. Tapi nggak perlu kecil hati, setiap penambahan langkah per hari itu berarti banget. Bahkan setiap kenaikan 500 langkah per hari bisa menurunkan resiko jantung hingga 7%, dan setiap kenaikan 1.000 langkah per hari bisa menurunkan resiko kematian hingga 15%. Part 2, efek jalan kaki. Saya yakin nih, kalau kita semua udah tahu efek jalan kaki itu bagus banget buat tubuh, mungkin teman-teman sudah ada inisiasi atau motivasi untuk jalan kaki. Nah, saya sebutin manfaatnya. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. 2, memperkuat otot dan tulang. 3, mencegah diabetes sampai memperpanjang umur. Nah, saya mau tambahin 3 manfaat lain jalan kaki yang saya sendiri rasakan selama rutin jalan kaki. Efek yang pertama, good mood. Sama halnya dengan olahraga, berjalan kaki juga bisa melepaskan hormon-hormon bahagia dan pereda stres. Nah, ini salah satu manfaat yang saya rasakan walaupun baru mulai jalan kaki rutin. Bahkan di penelitian terbaru ini bilang kalau berjalan kaki 5.000 sampai 7.000 langkah per hari bisa menurunkan resiko depresi, dan setiap penambahan 1.000 langkah per hari
menurunkan resiko depresi sekitar 6-13%. Nah, penelitian lain ada nih yang menilai tentang efek berjalan kaki 10.000 langkah per hari selama 100 hari ke kesehatan mental. Hasilnya menarik banget. Ternyata peserta yang konsisten berjalan kaki bisa menurunkan gejala depresi, gelisah, dan stres hingga 10%. Meskipun jumlah langkah kakinya tidak mencapai 10.000 langkah. Kata kunci dari penelitian ini adalah konsisten jalan kaki. Efek kedua, otak anti lemot. Nah, sewaktu di Jepang saya suka perhatikan lansia-lansia ya. Masih fit dan gak pikunan. Waktu saya ulik, ternyata memang kebiasaan jalan kaki bisa buat otak jadi anti lemot. Terutama kalau dilakukan di saat usia muda. Ini nih penelitiannya. Berjalan cepat sewaktu muda ternyata dapat mencegah kepikunan di usia tua. Ya, hitung-hitung selain investasi kesehatan juga investasi otak. Bahkan nih, setiap penambahan 1.000 langkah per hari secara rutin bisa membuat otak kita menjadi 1 tahun lebih muda. Ini penelitiannya. Selain itu, berjalan kaki juga membuat aliran darah ke otak menjadi lancar. Jadi bikin otak kita tetap fokus dan nggak ganggu konsentrasi kita. Efek ketiga, ini nih yang mind blowing. Bikin pencernaan lancar. Salah satu manfaat berjalan yang paling hidden gem sebenarnya adalah efek ke sistem pencernaan. Termasuk untuk yang sakit dispepsia, lambung, atau GERD. Penelitian ini menyimpulkan kalau beraktivitas fisik bisa mencegah gejala GERD hingga 20%, bahkan hingga 72% kalau rajin ditambah dengan olahraga. Salah satu olahraga yang gampang, ya apalagi kalau bukan jalan kaki. Meskipun bukan dikategorikan sebagai olahraga, tapi termasuk aktivitas fisik. Berjalan kaki ternyata bisa membantu mengosongkan lambung. Jadi isi lambung nggak malah naik ke kerongkongan dan menimbulkan sensasi terbakar. Nah, untuk pasien GERD saya, seperti saya ini, waktu terbaik untuk jalan kaki sebenarnya adalah saat setelah makan. Selain itu, selain untuk mengurangi gejala GERD, hitung-hitung juga bakar kalori yang sudah masuk. Tak tambahin lagi, dengan berjalan kaki, kita juga ternyata dapat mencegah konstipasi. Pernah kepikiran nggak sih, setiap kali kita jalan kaki, kita kebelet ke WC atau toilet? Nah, itu salah satunya, memperlancar sistem pencernaan kita dan mencegah konstipasi atau sembelit. Part ketiga, cara memulai yang realistis. Tanya teori dok, emang dokter ngelakuin? Nah, bagi yang ngikutin Instagram saya tiap hari ngebagiin perjalanan jalan kaki saya. Ibarat merayakan achievement kecil tiap hari karena berhasil mengalahkan rasa malas untuk jalan kaki. Berangkatnya dari kata malas, kemudian diikuti kata tapi harus. Ibarat mengatakan realitas sedang malas, tapi kudu dipaksa biar sehat, kuat untuk mewujudkan impian dunia akhirat. Kalimat ini terinspirasi dari Pak James Bapak-Bapak ID yang bilang, aku malas tapi aku harus. Makasih Pak James yang udah jadi sumber motivasi saya. Nah, sekarang giliran saya memberi hacks atau tipsnya gimana cara saya untuk memulai dan menjaga rutinitas jalan kaki saya. Yang pertama, start small. Yang penting mulai aja dulu. Nggak perlu muluk-muluk harus 10.000 langkah langsung. Teman-teman bisa mulai dengan menambah cukup 1.000 langkah per hari dulu. Kemudian tingkatkan secara perlahan. Dan jangan lupa pasang target personal. Misalnya 1 minggu ke depan saya harus bisa nambah 500 langkah per hari. Ingat, yang penting konsisten. Kedua, happy. Ubah mindset kamu yang berpikiran jalan kaki bikin capek dan malas gerak. Pikirkan kalau jalan kaki adalah kegiatan yang menyenangkan. Apalagi bisa disambi dengan mendengarkan musik, podcast, atau ajak temen, keluarga untuk jalan bareng. Buat yang suka ke mall, boleh banget jalan-jalan di mall, dijadikan sesi menambah langkah harian. Buat yang punya kerjaan, parkir mobil sejauh mungkin. Apalagi kalau parkirnya dibuat jauh, kita memaksakan diri untuk jalan kaki. Nah, kalian akan kaget mengetahui jalan kaki yang awal mindsetnya bikin capek, ternyata
setelah dijalani malah nambah energi kalian, sehingga nggak gampang. Ketiga, gears. Sebenarnya untuk memulai jalan kaki nggak perlu peralatan khusus. Bisa menggunakan sepatumu yang ada sekarang. Tapi nggak ada salahnya misalnya beli sepatu khusus jalan kaki kalau ada budget lebih sebagai self reward. Teman-teman juga bisa beli smartwatch atau pakai aplikasi di HP masing-masing untuk membantu menghitung langkah harian kalian. Zaman sekarang sebenarnya udah mudah banget, enak banget buat olahraga. Banyak sepatu, pilihan smartwatch yang terjangkau buat menunjang kesehatan atau kebiasaan sehat untuk jalan kaki. Tinggal kitanya ini mau atau tidak. Inti video ini saya mau mengajak teman-teman untuk lebih aktif bergerak. Apalagi kalau saya perhatikan masyarakat kita itu suka banget duduk. Atau mungkin karena keadaan atau terpaksa juga. Padahal kebiasaan duduk ini malah bikin gampang terserang penyakit. Ayo, please mulai rutin jalan kaki. Harapan saya tahun ini teman-teman bisa jalan kaki rutin 8-10 ribu langkah per hari. Saya mau buat movement dan gerakan, diikuti syukur, nggak diikuti juga nggak apa-apa. Tapi niatnya cuma pengen kalian sehat aja. Simpel sih. Kalau kalian males, ingat-ingat video ini bahwa sehat itu mahal dan kudu diraih. Tiap kali jalan kaki, videoin cerita dan perjalanan jalan kaki kalian dengan memberi hashtag males tapi harus. Boleh ditambah terserah. Terus tag saya di Instagram. Yo, bisa kok. Intinya males boleh, tapi harus. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Udah paham kan?